Pada video ini, akan dilakukan simulasi pembuatan gigi tiruan jembatan atau dental bridge untuk kasus kehilangan gigi 16. Gigi 15 dan 17 akan dilakukan preparasi sebagai gigi abutment. Preparasi sisi mesial dan distal gigi 15 sebesar 1,5 hingga 2 mm menggunakan burr point end. Pada tahap ini, dilakukan pembebasan kontak proksimal gigi 15 terhadap gigi 14. Preparasi sisi oklusal gigi 15 sebesar 1,5 hingga 2 mm dilakukan dengan mengikuti kontur tanduk pulpa hingga gigi 15 terbebas saat kontak dengan gigi antagonisnya. Preparasi sisi bukal dilakukan sebesar 1,5 mm dan sisi palatal sebesar 0,7 mm. Pembuatan finishing line berupa chamfer dilakukan menggunakan burr round end taper tissue pada seluruh area servikal. Setelah itu, lakukan penghalusan terhadap semua permukaan gigi. Tahapan yang sama juga dilakukan untuk preparasi gigi 17, yaitu melakukan preparasi pada sisi proksimal, sisi oklusal, sisi bukal, sisi palatal, pembuatan finishing line berupa chamfer, serta diakhiri dengan penghalusan pada semua permukaan gigi. Setelah prosedur preparasi gigi abutment selesai, dapat dilanjutkan dengan prosedur pencetakan. Bahan cetak elastomer yang terdiri dari heavy body dan light body digunakan pada tahapan kali ini. Teknik pencetakan yang digunakan adalah one step. Caranya, dengan memanipulasi heavy body menggunakan tangan dan light body menggunakan spatula secara bersamaan. Setelah keduanya homogen, bahan cetak heavy body dimasukkan ke dalam sendok cetak, kemudian bahan cetak light body ditambahkan di atas heavy body, serta ditambahkan pula pada sekitar gigi abutment. Bahan cetak tetap difiksasi di dalam rongga mulut selama kurang lebih 3 menit hingga bahan cetak betul-betul setting. Setelah setting, bahan cetak dikeluarkan dan ditunggu kurang lebih 1 jam untuk kemudian diisi dengan menggunakan gips dental stone. Setelah dilakukan try-in gigi tiruan pada model gigi pasien dan dirasa sudah cukup pas dari segi ukuran, warna, adaptasi terhadap gigi abutment, serta tidak terdapat keluhan yang dirasakan oleh pasien, maka dapat dilakukan insersi gigi tiruan jembatan atau dental bridge. Material yang digunakan adalah luting semen GI tipe 1. Alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya adalah gigi tiruan jembatan atau dental bridge yang akan diinsersikan, cotton pallet, luting semen GI tipe 1, glass plate, spatula GIC, plastik filling instrumen, serta diagnosis set yang terdiri dari kaca mulut, sonde, ekskavator, dan pinset. Pertama-tama, keringkan gigi pasien menggunakan cotton pallet atau angin dari 3-way searing, serta lakukan isolasi menggunakan cotton roll pada area bukal dan palatal. Setelah itu, lakukan manipulasi semen luting GI dengan cara membawa powder ke arah liquid dan aduk menggunakan spatula dengan cara melipat.
Setelah didapatkan konsistensi yang homogen, aplikasikan semen luting pada gigi tiruan jembatan atau dental bridge. Dan kemudian, insersikan gigi tiruan jembatan atau dental bridge pada gigi abutment tersebut hingga didapatkan posisi yang pas. Bersihkan sisa semen luting yang terdapat pada area servikal, baik di sisi bukal maupun di sisi palatal. Cek oklusi gigi pasien menggunakan articulating paper dan pastikan bridge beradaptasi dengan baik pada area gingiva gigi abutment. Jika terdapat pewarnaan pada gigi tiruan saat dilakukan pengecekan oklusi, maka dapat dilakukan selective grinding pada area yang terwarnai. Setelah dilakukan insersi gigi tiruan, dilakukan KY kepada pasien, yaitu hindari untuk makan terlebih dahulu menggunakan gigi tiruan yang baru dipasang, atau dapat digunakan bagian gigi lain yang tidak dipasang gigi tiruan. Kemudian untuk selanjutnya, pasien diinstruksikan untuk menghindari menggunakan gigi tiruan tersebut, mengunyah dan menggigit makanan yang terlalu keras dan juga terlalu lengket. Kemudian pasien juga diinstruksikan untuk tetap menjaga kebersihan rongga mulutnya dengan cara membersihkan atau menggosok gigi secara rutin minimal 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur, serta juga membersihkan bagian gigi tiruan tersebut bisa dengan menggunakan dental floss atau menggunakan sikat interdental. Kemudian ditanyakan juga kepada pasien apakah pasien mengerti terhadap instruksi-instruksi yang telah disampaikan. Dan terakhir, pasien diinstruksikan untuk kontrol 1 minggu dan juga 1 bulan. Namun apabila pasien merasakan keluhan, baik itu misalnya gigi tiruannya goyang atau copot atau merasa nyeri dan lain sebagainya ketika menggunakan gigi tiruan tersebut, pasien dapat langsung kontrol ke dokter gigi. Kemudian pada saat kontrol 1 minggu dan 1 bulan, yang dilakukan adalah mengevaluasi terhadap pemakaian gigi tiruan tersebut kepada pasien. Dilakukan anamnesa, apakah pasien merasakan keluhan selama penggunaan gigi tiruan tersebut. Dan jika tidak terdapat keluhan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan objektif, yaitu pada gigi abutmentnya dilakukan cek perkusi, cek palpasi, dan juga cek mobilitas. Dan jika tidak terdapat keluhan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan evaluasi pada jaringan gingiva di sekitar gigi tiruan tersebut, apakah terdapat inflamasi, apakah terdapat perdarahan maupun kemerahan pada area sekitar gingiva tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan cek oklusi, yaitu dengan menggunakan articulating paper ditempatkan pada gigi tiruan. Kemudian pasien diinstruksikan untuk menggigit dan mengunyah ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, dan kemudian dilihat apakah terdapat pewarnaan terhadap gigi tiruan tersebut. Jika terdapat pewarnaan pada daerah gigi tiruan, maka dapat dilakukan selective grinding, yaitu mengurangi dengan menggunakan bur pada daerah yang atau pada cups yang terwarnai di gigi tiruan tersebut.